Oke, teman-teman semua, di sini saya akan jelasin status perpajakan suami istri di Kortek. Nah, itu bagaimana cara penerapannya dan bagaimana cara memahaminya. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagian nomor 7, yaitu status kewajiban perpajakan suami dan istri saat pelaporan SPT PPh orang pribadi di Kortek. Nah, di sini meskipun kolom ini tidak ada bintangnya, ini tidak wajib diisi. Kemudian, saya ingin menjelaskan sedikit teman-teman ya, supaya nanti tidak menimbulkan pertanyaan saat praktik. Sebelumnya, saya mau tanya dulu ke teman-teman semua. Apakah ada yang menonton video ini, suami dan istri sama-sama punya NPWP aktif? Nah, kalau ada pasangan suami istri yang masing-masing punya NPWP, dan memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah, maka di Kortek akan muncul penghitungan ulang, atau istilahnya proporsional. Sebenarnya, aturan ini bukan aturan baru, regulasinya sudah lama ada. Yang berbedanya adalah, di sistem DJP online yang lama, sistemnya tidak otomatis mendeteksi adanya dua NPWP suami istri yang menjalankan kewajiban terpisah. Makanya, dulu banyak kasus, suami lapor SPT nihil, istri lapor SPT nihil, padahal seharusnya ada perhitungan ulang PPh 21 secara profesional. Dulu hal seperti ini tidak terbaca, tapi sekarang di Kortek sistemnya lebih canggih. Jika suami dan istri sama-sama punya NPWP aktif dan lapor sendiri-sendiri, Kortek akan membaca pola tersebut dan akan memunculkan alarm bahwa seharusnya ada penghitungan PPh terutang secara gabungan lalu dibagi proporsional. Kemudian ada yang nanya, apakah suami istri masih boleh lapor terpisah? Tentu saja boleh, tidak ada larangan. Namun konsekuensinya adalah akan ada penghitungan ulang dan kemungkinan timbul PPh yang harus dibayar. Itu berbeda dengan situasi di mana suami dan istri awalnya sama-sama punya NPWP sebelum menikah. Lalu setelah menikah, istri memilih bergabung dengan NPWP suami. Kalau dulu istilahnya menghapus NPWP istri. Sekarang istilah resminya adalah menonaktifkan NPWP istri dengan alasan gabung dengan NPWP suami. Jika istri hanya punya penghasilan dari satu pemberi kerja dan NPWP istri sudah dinonaktifkan, maka penghasilan istri tersebut nanti masuk kategori penghasilan final tanpa perlu perhitungan proporsional lagi. Nah, di sini ada istilah PH atau pisah harta dan MT memilih terpisah yang kaitannya dengan hal ini dan akan kita contohkan juga setelah praktik menonaktifkan NPWP istri. Kemudian kita lanjut cara menonaktifkan NPWP istri di Kortek supaya lebih hemat, lebih rapi dan tidak kena penghitungan ulang. Biasanya lebih baik NPWP istri digabung ke NPWP suami. Sekarang kita langsung praktik cara menonaktifkan NPWP istri. Langkah pertama, istri login ke Kortek milik istri, bukan masuk lewat akun suami. Jadi yang pakai adalah akun Kortek istri, karena yang mau diubah adalah status NPWP istri. Lalu masuk ke menu portal saya, pilih menu perubahan status. Lalu pilih menetapkan wajib pajak nonaktif. Di layar nanti akan muncul data profil istri. Lalu tinggal pilih alasan penonaktifan, yaitu wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif dan kemudian memilih menggabungkan perhitungan pajak dengan suami. Nah, setelah udah pilih itu, silakan upload dokumen berupa kartu keluarga atau kakak dan buku nikah. Pastikan juga istri sudah terdaftar di FTU suami supaya integritasnya beres. Kalau dokumen sudah diupload, centang pernyataan, lalu klik simpan. Nanti ketika mengklik unggah dokumen, tampilannya seperti gambar yang biasa muncul di Kortek. Pastikan file sudah benar, lalu lanjut simpan. Untuk proses menonaktifkan NPWP ini, waktu normalnya adalah maksimal 5 hari kerja. Jadi, kalau ingin menggabungkan NPWP sebelum akhir tahun pajak, sebaiknya dilakukan sebelum Desember berakhir, supaya statusnya sudah berubah sebelum pelaporan SPT. Dan jangan khawatir, walaupun NIK istri sebagai NPWP sudah dinonaktifkan dari kewajiban perpajakannya, NPWP atau NIK istri tersebut masih tetap bisa digunakan untuk pemotongan PPh 21 dan aktivitas perpajakan lainnya. Jadi, misalnya istri menjadi PIC suatu perusahaan atau menjadi pemotong pajak, NIK atau NPWP-nya tetap bisa dipakai.
Kemudian kita lanjut simulasi perhitungan proporsional untuk pasangan yang lapornya terpisah. Sekarang kita masuk ke bagian perhitungan proporsional. Di sini kita ambil contoh dari skenario. Misalkan suami berstatus K1. Suami punya penghasilan bruto 200 juta. Dari data tersebut, PPh tentang suami muncul sebesar 14 juta sekian. Sedangkan si istri punya penghasilan yang sama, 200 juta dari satu pemberi kerja. Dan PPh 21 yang dipotong sebesar 15.900 sekian. Jadi SPT istri nihil. Sekarang kita anggap suami dan istri ini memilih MT, memilih terpisah. Ketika memilih MT, memilih terpisah di status perkawinan, Kortek akan memunculkan lampiran 4. Yang tidak muncul itu ketika status perkawinan tidak dipilih. Nah, di L4 ini kita isi penghasilan suami 200 juta, penghasilan istri 200 juta. Setelah dihitung proporsional, jumlah PPh terutang gabungannya adalah 7.125.000 sesuai skenario tadi. Dari perhitungan proporsional, beban pajaknya terbagi sebanding antara suami dan istri. Karena kredit pajak istri tadi 15 juta sekian dan kredit pajak suami 15 juta sekian, maka hasil akhirnya adalah suami masih harus membayar PPh sebesar sekitar 7.125.000. Dan inilah yang sering membuat pasangan kaget, karena selama ini lapornya terpisah. Keduanya nihil. Tapi begitu Kortek membaca statusnya, ternyata ada PPh kurang bayar yang harus disetor. Itulah yang ingin kita hindari. Jika tetap bersikukuh ingin lapor masing-masing, maka SPT suami istri harus diisi dengan perhitungan proporsional yang benar. Kalau tidak, sistem akan mendeteksi dan AR akan mengirim himbauan pembetulan beserta tagihan PPh kurang bayarnya. Kemudian kita lanjut ke simulasi kalau NPWP istri gabung ke suami. Nah, sekarang kita lihat skenario kalau NPWP istri sudah digabung ke suami. Pada kondisi ini, istri tidak perlu lapor SPT. Istri cukup memberikan bukti potong PPh 21 ke suami. Suami yang menginput seluruh data di SPT miliknya. Di dalam SPT suami, kita masuk ke halaman induk. Pertanyaan nomor 14C. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Di kasus ini, suami menjawab iya. Karena penghasilan istri dari satu pemberi kerja termasuk kategori tersebut. Maka, Kortek akan mengarahkan ke lampiran 2 tabel A. Scroll ke bawah, kita klik tambah, masukkan NPWP pemotong istri. Kemudian, jenis objek pajaknya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. DPP sesuai bukti potongnya si istri. Lalu klik simpan. Dengan cara inilah penghasilan istri otomatis masuk ke SPT suami dan hasil akhirnya jauh lebih sederhana tanpa perhitungan proporsional yang rumit. Itulah alasan kenapa menggabungkan NPWP istri ke suami jauh lebih praktis untuk kebutuhan pelaporan SPT. Nah, itulah cara supaya tidak kurang bayar untuk lapor SPT PPh orang pribadi, suami dan istri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.